Diselingkuhi adalah salah satu luka paling dalam yang bisa dirasakan seseorang dalam hubungan. Bukan hanya soal dikhianati, tapi tentang kepercayaan yang runtuh, hati yang robek, dan mimpi masa depan yang mendadak terasa palsu. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatannya, tapi ketika kamu masih mencintai orang yang menyakitimu, kamu masih ingin bersamanya, meski dia sudah melukai dengan cara yang tidak pantas. Kamu masih ingin memeluk dia yang sudah memeluk orang lain. Ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan yang dialami banyak orang. Mungkin juga kamu sedang berada di posisi itu sekarang. Bertanya dalam hati, apa aku bodoh kalau tetap bertahan? Kenapa rasa sayang ini nggak ikut hancur, padahal hatiku sudah? Sebenarnya perasaan itu wajar. Manusia punya sisi lembut yang kadang terlalu memaafkan. Kadang kita tidak mencintai karena mereka pantas dicintai, tapi karena hati kita belum siap kehilangan. Apalagi kalau kamu sudah bersama cukup lama, pernah melewati masa sulit bareng, pernah saling janji untuk sehidup semati. Tapi nyatanya, dia mengkhianati janji itu. Dan kamu masih di sini, menunggu, berharap, memaafkan. Pertanyaannya sekarang, haruskah bertahan? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak, karena setiap hubungan punya cerita sendiri. Tapi kita bisa mulai dari sini. Apakah dia benar-benar menyesal? Apakah dia bertanggung jawab atas kesalahannya? Atau dia hanya takut kehilangan kenyamanannya? Ada perbedaan besar antara orang yang benar-benar menyesal dan orang yang hanya takut ketahuan. Kalau dia menyesal, dia akan berubah, bukan hanya minta maaf. Kalau dia serius memperbaiki, kamu akan merasakannya tanpa harus bertanya. Tapi kalau dia hanya ingin kamu diam, agar dia bisa bebas mengulang, maka pertanyaannya bukan lagi haruskah bertahan, tapi kenapa kamu rela disakiti lagi? Kamu bukan hanya berhak dicintai, kamu juga berhak dihargai. Dan cinta yang sesungguhnya tidak menyakitimu berulang kali. Kadang kita bertahan bukan karena dia baik, tapi karena kita takut sendiri, takut memulai dari awal lagi, takut kehilangan semua kenangan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Padahal kalau dipikir-pikir, apa gunanya kenangan kalau sekarang kamu cuma jadi tempat pelarian? Apa gunanya semua perjuangan kalau akhirnya kamu hanya ditukar diam-diam dengan orang lain? Setia itu bukan soal kamu sanggup bertahan, tapi juga soal kamu sadar bahwa kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Terkadang, yang paling sulit bukan memaafkan dia, tapi memaafkan diri sendiri karena membiarkan dirimu terus disakiti. Kamu berpikir mungkin dia akan berubah. Kamu percaya mungkin ini hanya satu kali. Tapi perhatikan baik-baik, orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan menaruh kamu di posisi harus memilih antara harga diri atau cinta. Cinta sejati tidak akan membuatmu merasa rendah diri hanya karena ingin mempertahankan seseorang. Cinta sejati tidak datang bersama air mata yang kamu tahan setiap malam. Dan bukan cinta namanya, jika kamu harus pura-pura bahagia demi menutupi luka. Memang tidak mudah pergi dari orang yang kamu sayangi, tapi jauh lebih sulit bertahan dengan seseorang yang terus menyakiti. Karena setiap kali kamu memaafkan tanpa perubahan, kamu sedang mengajarinya bahwa kamu bisa dikhianati lagi. Setiap kali kamu pura-pura lupa, kamu sedang memberi izin untuk dilukai dengan cara yang sama. Apakah kamu ingin hidup seperti itu selamanya? Atau kamu ingin bangkit dan menyelamatkan dirimu sendiri? Ingat, bertahan itu pilihan, tapi jangan jadikan cinta sebagai alasan untuk menolak kenyataan. Jangan biarkan rasa sayang membutakanmu dari luka yang nyata. Kamu punya hak untuk berkata cukup. Bukan karena kamu membenci dia, tapi karena kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Dan itu langkah pertama menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Ada satu hal yang perlu kamu pahami, cinta itu penting, tapi tidak cukup untuk mempertahankan hubungan. Hubungan butuh kepercayaan, komitmen, dan rasa saling menjaga. Dan sayangnya nih ketika perselingkuhan terjadi, salah satu fondasi itu sudah retak, bahkan mungkin sudah hancur. Memaafkan itu mulia, tapi bertahan dalam hubungan yang tidak sehat bisa jadi bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Kamu tahu dia sudah tidak jujur. Kamu tahu dia menyembunyikan sesuatu. Tapi kamu tetap memilih diam, berharap dia sadar. Masalahnya, orang yang terbiasa menyakitimu tidak akan berubah hanya karena kamu bertahan. Dia berubah kalau dia benar-benar sadar kehilanganmu dan ingin memperjuangkanmu. Tapi kalau kamu terus ada di sana, meski disakiti, buat apa dia berubah? Karena dalam pikirannya, kamu akan selalu memaafkan, selalu kembali, selalu ada, dan itu yang membuatmu makin tersiksa. Kamu seperti tawanan dalam hubungan yang tidak adil, dipenjara oleh rasa cinta, padahal kamu bisa bebas kapan saja.
Tapi kamu ragu, karena kamu takut kehilangan semuanya. Padahal yang kamu takutkan hilang itu sudah hilang sejak dia memilih mendua. Itu bukan hubungan yang sama lagi. Itu bukan cinta yang sama lagi. Kamu hanya berusaha mempertahankan bayangan, bukan kenyataan. Dan semakin kamu menggenggamnya, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Pikirkan ini baik-baik. Apakah kamu masih bisa percaya padanya? Bukan hanya karena dia bilang maaf, tapi karena kamu benar-benar yakin dia berubah. Apakah kamu masih bisa tidur tenang tanpa curiga, tanpa mengecek ponselnya diam-diam? Apakah kamu masih bisa menatap matanya tanpa mengingat pengkhianatan itu? Karena kalau tidak, kamu bukan lagi menjalani hubungan. Kamu sedang menjalani hukuman. Hubungan yang sehat tidak dibangun di atas trauma dan rasa was-was setiap hari. Kalau kamu harus selalu mengawasi, mengontrol, dan mencurigai, apa itu masih bisa disebut cinta? Atau kamu hanya sedang terjebak dalam lingkaran luka yang tak kunjung sembuh? Banyak orang berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya. Tapi tidak ada waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka. Kalau orang yang sama terus menggoresnya kembali, waktu tidak menyembuhkan luka. Jika kamu tetap tinggal bersama sumber lukanya. Dan yang lebih penting, waktu juga tidak akan pernah bisa mengembalikan harga dirimu jika kamu terus merelakannya demi cinta yang salah. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak dicintai tanpa disakiti. Kamu berhak dihargai tanpa harus memohon. Kalau dia benar-benar menyayangimu, dia tidak akan menempatkanmu dalam posisi ini. Dia akan menjaga hatimu, bukan menghancurkannya. Tapi kalau dia sudah menghancurkanmu, dan kamu masih bertanya, apa aku harus bertahan? Mungkin jawaban itu sebenarnya sudah kamu tahu dari awal. Kamu hanya belum siap menerimanya. Bertahan atau pergi bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal siapa yang benar-benar mencintaimu, termasuk kamu sendiri. Jangan menunda untuk mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Karena kadang, satu-satunya jalan keluar dari rasa sakit adalah berani melepaskan. Ketika cinta membutakan logika mulai mati, ada satu titik di mana kamu sadar, kamu tidak lagi mencintai dengan hati yang sehat, tapi dengan hati yang luka. Kamu mencintai dengan ketakutan, bukan dengan keyakinan. Ketakutan kehilangan dia. Ketakutan tidak bisa menemukan yang lebih baik. Ketakutan dikucilkan atau disalahkan oleh keluarga. Apalagi kalau kamu sudah menikah, sudah punya anak, sudah menabung bersama, membangun masa depan bersama. Rasanya semua terlalu sayang untuk dilepaskan. Dan disitulah godaan terbesar muncul. Bertahan demi alasan-alasan di luar cinta. Banyak yang bertahan karena kasihan pada anak. Atau karena tidak ingin terlihat gagal. Tapi satu hal yang perlu kamu pahami, anak tidak butuh orang tua yang pura-pura bahagia. Anak butuh lingkungan yang sehat secara emosional. Kalau kamu terus hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan, ketidakjujuran dan pengkhianatan, kamu sedang menanamkan luka yang sama dalam hati anakmu, yang suatu hari akan dia bawa dalam hubungannya sendiri. Jangan wariskan luka. Jangan biasakan kebohongan hanya karena kamu takut sendirian. Kesendirian bukan akhir dari dunia, tapi bertahan di hubungan yang salah bisa menghancurkan dunia kecilmu perlahan-lahan. Cinta memang butuh perjuangan, tapi cinta juga butuh arah. Dan kalau arah hubunganmu sudah menjauh dari kebahagiaan, dari kepercayaan, dari rasa aman, maka perjuanganmu hanya akan jadi sia-sia. Berjuang sendirian dalam hubungan dua orang, itu bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Kamu tidak sendiri, kamu masih punya harapan. Kadang kita berpikir, kalau kita meninggalkan orang yang kita cintai, kita tidak akan menemukan cinta seperti itu lagi. Tapi ingat, cinta yang menyakitimu bukanlah cinta yang harus kamu pertahankan. Kalau kamu bisa mencintai orang yang menyakitimu begitu dalam, bayangkan bagaimana kamu bisa mencintai seseorang yang benar-benar menghargaimu, yang menjaga kamu, yang memilih kamu setiap hari, yang tidak pernah membuatmu merasa cukup baik, karena kamu memang sudah cukup sejak awal. Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu lain. Tapi pintu itu tidak akan pernah terbuka kalau kamu terus bertahan di ruang yang penuh luka. Mulailah dengan satu hal kecil, menyadari bahwa kamu berhak bahagia. Bahagia bukan hal yang egois. Bahagia itu kebutuhan. Kalau kamu terus mencintai orang yang salah, kamu tidak akan pernah membuka kesempatan bagi orang yang benar untuk datang. Dan yang lebih penting dari itu, kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal dirimu sendiri jika kamu terus menyembunyikannya. Di balik rasa takut ditinggalkan, kamu kuat. Kamu mampu. Kamu hanya perlu percaya bahwa meninggalkan bukan berarti menyerah, tapi menyelamatkan diri. Karena kadang mencintai diri sendiri
adalah bentuk cinta paling tulus yang bisa kamu mulai hari ini. Memaafkan boleh, tapi jangan lupa menyelamatkan diri. Memaafkan itu adalah kekuatan. Itu tanda bahwa kamu tidak ingin hatimu dikendalikan oleh dendam. Tapi memaafkan tidak berarti kamu harus bertahan. Maaf tidak wajib diikuti dengan tetap tinggal, karena ada kalanya kamu harus memaafkan tanpa harus kembali. Dan itu tidak egois. Itu adalah bentuk perlindungan untuk hatimu sendiri. Kamu mungkin berpikir, tapi dia sudah berubah, aku lihat usahanya. Ya, tidak semua orang yang selingkuh akan mengulanginya. Ada yang benar-benar menyesal dan belajar dari kesalahan. Tapi kamu harus pastikan, dia berubah karena keinginannya sendiri, bukan karena takut ditinggalkan. Karena perubahan yang dipaksakan hanya akan bertahan sebentar. Dan jika kamu merasa usahanya belum cukup, jika kamu masih merasa terluka setiap hari, itu tanda bahwa hatimu belum sembuh, dan kamu berhak memberi waktu untuk diri sendiri. Kamu tidak harus memaksakan hubungan yang sudah terlalu penuh dengan luka. Kadang, cinta yang terlalu kamu paksakan justru berubah menjadi racun. Dan cinta seharusnya tidak meracuni hidupmu. Cinta seharusnya menyembuhkan, menenangkan, dan membuatmu tumbuh. Kalau yang kamu rasakan sekarang adalah ketakutan, cemas, dan rasa tidak berharga, maka itu bukan cinta. Itu keterikatan yang salah arah. Pada akhirnya, keputusan untuk bertahan atau pergi hanya bisa kamu yang tentukan. Tapi apapun pilihanmu, pastikan itu datang dari kesadaran, bukan karena rasa takut. Jangan bertahan karena kasihan, jangan juga pergi karena emosi. Ambillah waktu untuk benar-benar jujur pada diri sendiri. Apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan? Apakah dia benar-benar berubah dan mau berjuang? Dan yang terpenting, apakah kamu masih bisa menyayangi dirimu sendiri di dalam hubungan ini? Karena tidak ada gunanya mencintai seseorang sampai hancur, kalau pada akhirnya kamu kehilangan dirimu sendiri. Cinta yang baik akan menumbuhkanmu, bukan menjatuhkanmu. Dan jika kamu harus memilih antara mencintai dia atau mencintai dirimu sendiri, pilihlah dirimu, karena dari sanalah cinta yang sehat akan kembali tumbuh. Entah bersama dia jika dia layak, atau bersama seseorang yang baru, yang datang membawa ketulusan, bukan luka lama. Jangan takut kehilangan seseorang yang tidak menghargaimu. Takutlah jika kamu terus mengabaikan nilai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling menyakitkan bukan kehilangan dia, tapi kehilangan dirimu sendiri saat berusaha mempertahankannya.